bahwa pernikahan itu bukan partinya, bukan wedding ceremony-nya yang penting gitu ya, tetapi kita disebut menikah ketika Tuhan yang mempersatukan kita melalui berkat pernikahan. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa perselingkuhan. Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam program Redemption Issues, program yang memang membahas isu-isu yang ada dalam masyarakat dan diterangi dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan saat ini kita ingin membahas dengan topik yang berjudul, kok kenal Tuhan masih selingkuh? Nah, ini topik yang lagi hangat dan kita lihat bagaimana film serial Layanan Kudus itu sangat menarik. Itu film yang, waduh Pak, shalom Pak Ferry, kita jumpa lagi nih Pak Ferry. Dan shalom Pak Andi. Ferry menemani dan kita betul-betul ingin bahas ini Pak Ferry tentang perselingkuhan. Karena waktu lihat ini film serial ini, itu penontonnya sampai 15 juta orang Pak. Wow. Itu hanya dalam waktu berapa minggu aja tuh Pak. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Karena ceritanya seorang suami yang selingkuh. Seorang suami selingkuh dan akhirnya itu membuat ibu-ibu yang nonton akhirnya cemburu. Suami-suaminya dikendalikan ibu-ibu ini langsung pikir jangan-jangan suami saya selingkuh nih. Nah, ini sangat menarik ini sebenarnya untuk kita bahas, karena dalam Alkitab juga ada perselingkuhan ya, seperti Raja Daud itu kan berselingkuh. Terus juga ada contoh-contoh lain. Mungkin kalau zaman dulu seorang laki-laki, seorang suami bisa punya istri banyak. Tapi kalau sekarang Alkitab hanya katakan dari awal, Alkitab katakan cukup satu istri. Satu suami, satu istri. Lebih dari itu, dari si jahat. Jadi ini sangat menarik Pak Ferry tentang pernikahan masa kini. Bagaimana sih supaya anak-anak Tuhan itu jangan sampai jatuh dalam perselingkuhan. Silakan Pak Ferry, mungkin boleh bagikan. Ya, terima kasih Pak Andi. Shalom juga buat para pendengar podcast Redemption Issues yang hari ini kita mau membahas soal perselingkuhan anak Tuhan, orang yang sudah mengenal Tuhan. Tentunya bukan barang baru atau bukan cerita baru hal ini. Bahkan makin kesini makin marak perselingkuhan terjadi di antara anak-anak Tuhan, terjadi di komsel, terjadi di antara pengerja gereja, pelayan Tuhan, worship leader, bahkan sampai seorang pendeta, pengkhotbah, gembala, penginjil gitu ya, yang akhirnya menghancurkan rumah tangganya gitu, berujung pada perceraian, berujung pada penyesatan, berujung pada kehilangan anak-anak juga ikut terluka, kecewa, dan akhirnya anak-anak menjauh dari Tuhan. Besar sekali dampak yang ditimbulkan akibat dari perselingkuhan ini. Tetapi disinilah kita perlu mengerti bahwa di dalam pernikahan Kristen pun, kita yang sudah menjalani pernikahan Kristen, yang memulai sudah dengan baik gitu ya, yang sudah menjalani konseling pranikah, diberkati di gereja, saya mau katakan dari awal bahwa tidak ada dari antara kita yang kebal terhadap godaan perselingkuhan gitu ya. Kita mungkin menyatakan ini dulu ya Pak Andi ya, kita nggak mau menuduh gitu, kita nggak mau menuduh semua orang pasti selingkuh, enggak. Tapi yuk bicara soal dosa, kita akan berhati-hati dengan menempatkan sebuah batasan atau pagar yang kuat bahwa tidak ada orang yang kebal terhadap dosa perselingkuhan. Kalau kita bilang, oh saya enggak lah, saya nggak mungkin gitu ya, kita bilang berjaga-jagalah gitu. Kalau kita merasa kuat, nanti malah kita jatuh. Justru kita taruh pagar kuat-kuat gitu ya, rambu yang kuat bahwa siapapun kita gitu, meskipun kita diurapi, pelayanannya dahsyat, orang-orang sakit disembuhkan, ngalamin mujizat gitu, atau apapun, kita sudah dengar dari masa lalu gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri, banyak hamba-hamba Tuhan yang juga jatuh dalam dosa perselingkuhan meskipun sepertinya dia intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ngerti firman Tuhan, sekolah teologi, doktor teologi, atau punya prestasi yang begitu luar biasa. Jadi tidak ada seorang pun yang kebal terhadap yang namanya perselingkuhan. Tapi kalau ada ayat yang kita bisa buka mungkin ya Pak Andi ya, untuk memulai gitu soal case perselingkuhan ini,
atau pembahasan soal perselingkuhan ini ada di Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-16. 14, 15, 16 ya, Maleakhi pasal yang kedua. Alkitab bilang begini. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan jianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kalau kita lihat dari 3 ayat ini ada penjelasan yang lugas sekali dari firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ya, kalau pendeta-pendeta suka bercanda, ini bukan istri muda ya Pak, ya. Istri masa muda itu artinya istri kita yang dari awal kita menikah, begitu ya. Tuhan tuh telah menjadi saksi. Artinya kita ingat kembali waktu momen kita diberkati di gereja gitu ya oleh hamba Tuhan. Pemberkatan nikah itu adalah pemberkatan yang sakral, itu bukan cuma acara dan seremoni sebelaka, itu adalah sebuah ikatan perjanjian yang dibuat antara kita dengan pasangan Tuhan gitu ya. Jadi harus diingat bahwa yang namanya rekan-rekan yang baru mau menikah, mungkin yang dengar podcast ini juga bagus gitu ya, sudah menikah juga bagus. Ingat kembali bahwa pernikahan itu bukan partinya, bukan wedding ceremony-nya yang penting gitu ya, tetapi kita disebut menikah ketika Tuhan yang mempersatukan kita melalui berkat pernikahan, dan di situ ada perjanjian pernikahan dan Tuhan adalah saksinya begitu. Dibilang aku adalah saksi gitu ya antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi yang namanya dosa perselingkuhan itu diawali dari satu sifat karakter manusia yang kita harus beresin dari sini, yang namanya tidak setia. Jadi hati-hati buat kita nih orang-orang Kristen yang punya akar ketidaksetiaan ya, kerja nggak setia, pelayanan nggak setia, sama pasangan nggak setia, atau dulunya waktu masih mudanya playboy gitu ya, playgirl gampang. Itu yang perlu diwaspadai adalah benih ketidaksetiaan. Kadang-kadang orang berpikir udahlah sudah menikah gitu ya, kalau dulu masih kepengen lirik punya pasangan. Kalau benih dosa itu nggak pernah dibereskan, tidak pernah dipulihkan, maka bisa jadi satu ketika ada pemicunya, ada konflik, ada kekecewaan, ketidaksetiaan itu kembali tumbuh, berkembang, walaupun mungkin di awal-awal pernikahan masih bulan madu ya, tapi disitulah ya kan yang namanya dosa ketidaksetiaan. Jadi belajarlah menjadi pribadi yang setia. Terus dikatakan, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Jadi ingat, kalau kita nggak setia, kalau kita berselingkuh, maka kita sedang menginjak-injak dan menghina perjanjian kita dengan pasangan dan Tuhan gitu, dan Tuhan. Jadi perselingkuhan itu bukan cuma dosa terhadap pasangan, tapi terhadap Tuhan yang di dalamnya kita sudah membuat sebuah ikatan janji, sebuah covenant, bukan cuma komitmen. Jadi kalau kita pacaran masih komitmen, tapi kalau udah menikah itu covenant, itu sebuah ikatan janji yang dibuat antara kita dengan pasangan dan dengan Tuhan. Dikatakan ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Soal pernikahan. Jadi apakah yang dikehendaki oleh pernikahan? Jawabannya gini, keturunan ilahi. Artinya melalui pernikahan kita harus lahir anak-anak yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang menjadi seperti Tuhan, baik anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani. Kan ada orang-orang yang sudah menikah mungkin nggak dikaruniakan anak biologis ya Pak Andi ya. Tapi hasil pernikahan harusnya pemuritan, harusnya begitu. Jadi ada orang-orang yang kita muridkan menjadi keturunan ilahi, baik anak jasmani kita maupun anak rohani kita, maupun dua-duanya. Jadi kalau yang punya anak jasmani juga harus tetap punya anak-anak rohani, karena dari pernikahan itu harus lahir yang namanya keturunan ilahi. Terus dibilang, ayat berikutnya bilang begini, jadi jagalah dirimu. Jadi kalau goal dari pernikahan itu adalah keturunan ilahi, kita harus menghasilkan itu, maka kita harus menjaga diri kita. Salah satunya dari dosa ketidaksetiaan, tadi namanya perselingkuhan tadi. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Dibahas lagi nih soal tidak setia terhadap istri masa muda. Sebab aku membenci perceraian. Karena ternyata ujung dari ketidaksetiaan. Dan Tuhan bilang, aku membenci perceraian. Allah yang adalah kasih, Tuhan yang adalah kasih. Sekali ini dia bilang bahwa aku membenci. Apa yang dia benci? Bukan orangnya,
tapi dia membenci perceraian. Saya percaya kenapa? Karena di dalam perceraian ada banyak pekerjaan iblis si jahat yang menghancurkan. Bahkan menurut Matius 19 gitu ya, ada hubungannya antara perceraian dengan penyesatan gitu. Jadi orang bisa merasa bahwa buktinya setelah bercerai I'm fine kok, aku baik-baik saja begitu ya. Padahal pernikahan kita adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Suami dan istri itu gambaran dari hubungan Kristus dan jemaat gitu. Nah, itu yang sedang diperagakan, dan ini adalah firman Tuhan yang keras. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Biasanya di balik perceraian, sebelum ada perceraian itu ada kekerasan lebih dulu, entah kekerasan hati, entah kekerasan fisik dan sebagainya begitu. Dan dikatakan maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Berkali-kali firman Tuhan mengatakan jagalah dirimu. Berkali-kali firman Tuhan tidak setia terhadap istri kita, pasangan kita yang kepadanya kita sudah memikirkan janji. Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa perselingkuhan adalah dosa, perselingkuhan adalah kita menghina perjanjian pernikahan kita antara kita pasangan dengan Tuhan, dan di situ ada banyak pekerjaan iblis. Ujung dari perselingkuhan, ketidaksetiaan adalah perceraian, dan di situ Allah bilang Allah membenci perceraian karena di dalamnya ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan iblis. Dan tugas kita kalau kita nggak mau hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, ujungnya mengalami perselingkuhan dan perceraian, firman Tuhan bilang apa? Jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Siapapun gitu ya, siapapun kita gitu. Nah, cara menjaga dirinya ini yang nanti kita akan bahas, Pak Andi. Ya. Gimana nih cara menjaga dirinya nih? Gitu ya. Betul. Jadi menjaga diri dari berbagai aspek sih, Pak ya. Misalnya kalau kita lihat dari baik pria dari suami maupun juga dari istri. Dari suami faktor-faktor apa? Karena suami dan istri beda nih untuk menjaga dirinya. Nah, mungkin kita bahas dulu tentang menjaga diri ini dari bahaya perselingkuhan. Karena harus disadari bahwa perselingkuhan itu bukan masalah besar, tapi itu bisa menjadi potensi laten yang bisa menghancurkan rumah tangga. Betul sekali, Pak. Menghancurkan keturunan ilahi yang Tuhan rencanakan. Nah, makanya untuk laki-laki, coba kita bahas dulu Pak satu persatu. Bagaimana nih untuk laki-laki nih Pak, untuk suami nih, bahaya laten yang dia harus jaga untuk bisa menjaga diri terhadap bahaya laten ini untuk perselingkuhan ini Pak? Ya, kalau menurut saya mungkin kita bisa langsung satukan Pak antara pria dan wanita gitu ya, walaupun nanti bisa ada hal yang berbeda. Tapi kalau kita ingin mengatasi yang namanya godaan perselingkuhan, hal paling basic, hal paling nomor satu ini kalau menurut saya Pak ya, yang bisa mencegah kita untuk tidak selingkuh adalah takut akan Tuhan. Itu nomor satu. Karena begini, kita mau pakai jurus apapun gitu ya. Nah namanya kalau orang pengen bikin dosa, dia bakal cari cara. Heran ya, orang itu kalau mau bikin dosa tuh kreatif gitu ya. Dia bisa puter otak gitu untuk nemuin cara gitu ya. Gimana caranya supaya nggak ketahuan ya. Saya cuma yakin begini misalnya gitu ya, kadang sebagai suami, sebagai hamba Tuhan juga, saya suka pergi keluar kota, diundang pelayanan Pak gitu ya, yang biasanya juga dibayar di tiket pesawatnya kan cuma satu orang gitu ya, kecuali jauh lah luar negeri gitu-gitu. Tapi kalau luar kota ya saya pergi sendiri. Tapi di situ apakah kalau saya melakukan sesuatu yang tidak setia, istri saya tahu? Kan nggak selalu gitu ya, nggak selalu tahu kalau saya misalkan bertemu dengan siapa di situ gitu. Begitu juga sebaliknya ketika istri saya tinggal pelayanan selama beberapa hari gitu, kalau dia ketemu dengan siapa saya tahu nggak tahu juga gitu. Tetapi apa yang menjaga kami adalah cuma satu ini, yang namanya takut akan Tuhan. Sehingga begini, kita bisa berupaya menjauh dari godaan. Tetapi kalau seandainya godaan di depan mata sekalipun, cuma yang bisa mencegah kita untuk tidak melakukannya meskipun godaan di depan mata. Kalau hal ini saya belajar dari Yusuf, Pak Andi. Yusuf kan ada godaan tante Potifar, mau godaan segala macam, itu di depan matanya dia, yang membuat dia lari keluar. Kenapa? Karena ada takut akan Tuhan. Ya idealnya kita kalau bisa kan, jangan hubungin mantan pacar, jangan segala macam. Tapi itu nanti, itu manajemennya nanti gitu ya. Tapi yang pertama adalah modalnya adalah latihlah takut akan Allah dalam kehidupan kita dari hal sehari-hari. Itu kelihatan sih, takut akan Allah itu kelihatan waktu kita misalnya dalam kita menggunakan uang misalnya, berkata jujur dalam hal-hal sepele terhadap orang lain maupun pasangan kita. Jadi kalau pasangan nih ngelihat nih suaminya atau istrinya sama orang lain gampang bohong aja, tanpa merasa bersalah. Itu harus hati-hati. Kenapa? Kok dia bohong gampang banget sih tanpa merasa bersalah? Jangan-jangan itu hati nuraninya makin tumpul sehingga nanti kalau dia melakukan dosa-dosa lainnya, takut akan Allah nggak ada. Karena orang yang takut akan Allah, hal sepele aja kalau itu mendukakan hati Allah, dia akan berasa.
Kok nggak, nah, gitu ya. Nah, jadi kalau udah biasa diterobos batasnya, hati nurani jadi tumpul. Dia nggak akan ngerasa takut lagi, karena kalau Bapak Ibu rekan-rekan muda juga pernah inget ya, pertama kali kita buat dosa yang aneh-aneh itu, pasti kita deg-degan, enggak sih? Takut ketahuan, deg-degan, tegang. Tapi begitu nggak pernah ketahuan, kita makin fasih kan, kita makin apa sih? Makin nggak takut begitu. Nah, itu takut akan Tuhan itu yang harus dilatih supaya tiap kali kita mau buat hal yang mendukakan hati Tuhan dan pasangan kita, itu udah deg-degannya udah setengah mati gitu ya. Itu yang menjadi alarm. Jadi kalau alarmnya masih bunyi, hati nuraninya itu sehat banget sebagai orang Kristen. Itu yang akan bantu kita untuk ngingetin kita. Itu takut akan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah menurut saya adalah kita harus memiliki kehidupan emosional, kehidupan jiwani, emosi yang juga harus dipulihkan gitu ya. Misalnya ada orang-orang yang awalnya nggak pengen selingkuh, tapi karena dia punya rasa berharga gitu ya. Dulu masa lalunya banyak mengalami penolakan, tidak dihargai, tiba-tiba ketemu lawan jenis yang gitu ya, manja-manjaan, yang lebih bisa melayani, menghargai. Oh, kok dulu saya waktu kecil nggak pernah dapat itu dari orang tua saya ya. Dan sekarang menikah sama istri juga atau pasangan, kok juga sama ya, nggak pernah dapat itu ya. Nah, itu bahaya tuh. Makanya pernikahan harus terdiri dari dua orang yang terus-menerus dipulihkan supaya menutup celah emosi tadi, karena biasanya perselingkuhan fisik itu dimulai dari perselingkuhan emosi gitu ya. Kita cuman chat, telepon atau ngobrol sama lawan jenis, kok nyaman banget ya, dan kita menambatkan hati di situ. Nah, itu aja udah awal loh. Walaupun perselingkuhan emosional belum sampai jauh mungkin ya, baru kita merasa nyaman banget kok, lebih bisa terbuka sama dia daripada sama istri sendiri ya, lebih mudah terbuka sama dia daripada sama suami sendiri ya. Itu udah cikal bakal, itu harus hati-hati gitu ya. Tentunya yang tadi yang penting adalah soal dipulihkan. Nah, kalau kita dipulihkan terus-menerus, hasilnya kita akan memiliki namanya contentment. Contentment itu kayak rasa cukup atau rasa puas. Kalau kita makin pulih, kita akan masih merasa bahwa Tuhan ini cukup buat aku. Yesus kau cukup bagiku gitu ya. Makanya orang tuh kalau nggak pernah cukup, greedy, serakah, semua pengen diambil. Saya pikir juga gitu Pak Andi. Daud itu salah satu dosanya dia bukan perzinahannya saja, tetapi juga keserakahannya. Iya. Karena kan dia sudah punya istri yang cantik-cantik loh ya, gitu ya. Iya. Masih kepengen yang lain kan berarti loh. Emangnya dia nggak dapatkan kehidupan seks yang baik dengan istrinya dia, dan mungkin sebagai raja dia punya selir dan sebagainya. Nah, masalahnya adalah keserakahan itu kan. Kadang-kadang kalau kita nggak bersin dari situ, nah nggak ada contentment, nggak ada rasa cukup yang benar di dalam Tuhan, nah itu yang akan menghancurkan kita. Nah, baru kita masuk hal yang ketiga yang kita perlu waspadai, yang namanya kita perlu menetapkan boundaries gitu ya. Boundaries itu batasan gitu ya. Jangan hubungin mantan pacar gitu ya. Jangan, supaya nggak perlu CLBK. Jadi kok tahu-tahu ada orang-orang yang punya mantan, sempat pacaran 7 tahun sama mantan pacarnya. Kalau makin lama tuh biasanya makin deep ya Pak Andi ya. Ikatan emosinya ya, tahu muncul kembali gitu di sosmed gitu ya, di Facebook, di Instagram. Nah, udah nggak usah di-follow, di-block aja gitu ya. Nggak usah pakai alasan kan kita harus memelihara tali silaturahmi. Udah nggak usah begitu ya, nggak usah cari-cari gitu ya. Kalau kita tahu kelemahan kita itu bisa menghidupkan kembali memori, emosi, muatan emosi. Udah harus tegas sama diri sendiri, harus tegas sama orang lain gitu ya. Aduh, ntar aku nggak perlu kasih, nggak usah jadi excuse gitu ya. Tugas kita adalah setia dengan pasangan kita dan kenali kelemahannya kita. Jadi pasang boundaries gitu ya, pasang batasan. Termasuk dengan lawan jenis ketika kita pelayanan di komsel gitu ya. Biasakan untuk hal-hal seperti kontak fisik gitu ya, waktu kita mungkin akrab dekat gitu ya, tapi karena dekat bukan jadi main pelak-peluk segampangnya. Biasanya anak muda tuh suka begitu tuh Pandi ya, atau keluarga muda. Wah, itu perlu hati-hati, itu perlu set yang namanya boundaries, tahu batasan begitu ya. Itu artinya kita menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Itu penting banget, karena kalau boundaries ini mulai nggak ada, kita akan mudah merasa dekat. Jadi lebih dekat. Nah, disitulah godaannya muncul begitu. Tapi kalau kontak-kontak fisik itu kita batasi gitu ya. Terus biasanya juga saya membiasakan kalau bicara dengan lawan jenis begitu ya, yang bukan pasangan dan sebagainya, kadang-kadang perlu kata-kata atau kalimat-kalimat yang gimana Pak ya, lebih formal kali ya gitu. Kalau saya pernah keluar kota, terus tentu ada satu orang jemaat pengerja di gereja tersebut ajakin ngobrol gitu ya. Ya saya akan mengizinkan dia panggil saya pendeta.
pastor biarin gitu, udah nggak usah panggil itulah pakai nama aja. Enggak, justru dengan dia memanggil saya pastor dan Pak Pendeta itu membuat kami berjarak gitu. Dan saya gestur yang baik gitu ya, yang menegaskan bahwa saya pembicara tamu, saya pengkhotbah gitu ya. Saya panggilnya mungkin Ibu, Kak atau Mbak atau siapa, untuk menciptakan jarak. Itu boundaries penting. Tapi kalau kita main apa sih, kadang-kadang pakai kalimat atau bahasa yang udah deh pokoknya langsung kita akrab-akrabin. Nah itu bahaya tuh gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga lawan jenis yang mungkin awalnya nggak kepengen selingkuh sama kita, cuman kagum lah namanya, pengkhotbah, pembicara. Terus karena kita mendekat dan kita memberi perhatian lebih, sosok kita tuh mengisi kekosongannya. Nah di situ terbuka lagi gitu ya. Makanya di situ penting sekali untuk kita menetapkan yang namanya boundaries itu gitu buat saya. Dan yang terakhir adalah yang namanya support system. Support system itu artinya setiap kita orang Kristen, termasuk pendeta dan hamba Tuhan, pengkhotbah, gembala, harus punya support system yang namanya komunitas, harus punya ring satu. Orang-orang yang bukan dia muridkan doang, orang-orang yang siap negor dia, nasihatin dia, ngarahin dia, kalau perlu punya mentor gitu ya. Itu untuk ngejaga kita. Bahkan sampai hari ini saya juga merasakan benefit dari namanya punya mentor, punya komunitas, tampil apa adanya, supaya saya juga dicek, saya juga dijaga kalau ada hal-hal yang kira-kira buat mereka misalnya perlu diklarifikasi, mereka akan tanya begitu. Yang paling gawat adalah biasanya juga pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang di puncak sendirian gitu ya, semua orang iya aja sama dia gitu ya, sampai terjadi kadang-kadang penyalahgunaan otoritas rohani yang tadinya untuk menaungi, mengarahkan, membapai, membimbing, malah dipakai untuk memanipulasi lawan jenis supaya melayani dia, jatuh cinta dan sebagainya. Hendaknya itu dijauhkan dari kita semua, supaya jangan sampai ada orang-orang yang jadi korban, terluka, bahkan akhirnya meninggalkan Kristus gitu ya, karena melihat teladan yang nggak baik dari kehidupan kita. Apalagi soal perselingkuhan tadi. Kiranya kita dimampukan sama Tuhan untuk tetap setia dengan pasangan kita sampai memisahkan kita. Ya, jadi sebelum nikah pun juga kita masing-masing, baik si pria maupun wanita, harus tahu di mana kelemahan-kelemahannya. Ya, betul. Misalnya dia gonta-ganti pacar, misalnya dia free sex. Nah, itu yang dia harus tahu, wah ini kelemahan saya di sini. Dia harus berani terbuka untuk waktu BPN atau dimuridkan. Setuju sekali. Dia harus dibongkar dulu itu. Iya. Kalau enggak, itu akan ngikuti. Betul, Pak Andi. Kalau misalnya dia suka gonta-ganti pacar, atau suka misalnya dengan orang lain, suka selingkuh waktu pacaran, ya tentu nikah juga bisa selingkuh lagi. Betul. Harus dibabat sampai akarnya, Pak Andi ya, betul ya? Dibabat sampai akarnya. Iya, makanya buat teman-teman muda yang baru mau menikah gitu ya, sebisa mungkin kalau saran dari saya adalah jangan bimbingan pernikahan tuh mepet-mepet gitu ya. Kalau bisa sejauh-jauh hari sebelum nikah, baru pacaran, berapa bulan begitu, bimbingan pernikahan jauh-jauh hari. Karena biasanya kalau menurut pengalaman saya pribadi, walaupun mungkin nggak selalu bisa jadi patokan, biasanya kalau udah menjelang menikah, pikirannya pasangan tuh ke weddingnya gitu Pak. Betul. Jadi kalau udah ngejar 6-8 kelas tuh dia rada nggak konsen gitu. Padahal justru 6-8 kelas ini bisa lebih kali kadang-kadang ya. Penting banget untuk kita dipersiapkan gitu, supaya kita nggak fokus hanya pada persiapan weddingnya, tapi pada kesiapan mental dan diri kita, supaya tadi semua masalah-masalah di dalam kita tuh diberesin dulu. Termasuk tadi kalau pernah selingkuh tuh gimana, jangan pikir kan saya udah beres, lu udah nggak lagi sejak pacaran sama dia, nanti dulu gitu. Jangan buru-buru nyimpulin sebelum kita di cross check gitu, karena seringkali gini, mungkin hari ini buahnya belum kelihatan lagi atau belum ada pemicunya lah begitu, masih baik gitu ya. Tetapi nanti yang namanya kehidupan pernikahan kan berat ya Pak dia. Isinya problem, konflik. Nah saat itu kita dan tiba-tiba godaan itu muncul, iblis trigger tombol tersebut gitu ya. Orang-orang di masa lalu muncul, atau jangan orang-orang masa lalu deh, orang baru yang kita kenal yang ngingetin kita, atau kok tipe gue banget gitu ya. Wah itu hati-hati banget. Makanya harus manfaatkan betul momen bimbingan pranikah tuh untuk terbuka, harus jujur sama hamba Tuhannya sejujur mungkin, karena bukan hamba Tuhannya yang dapat benefit loh. Pasangan ini yang kalau jujur dia sendiri dapat benefit, nanti bisa menjalani pernikahan yang baik dan luar biasa tentunya Pak Andi ya. Betul Pak. Dan yang zaman sekarang nih yang perselingkuhannya bukan dengan lawan jenis saja Pak. Kadang-kadang sama jenis. Yang hetero juga. Ya. Homo.
Nah ini yang juga bahaya. Jadi kan tadi dibilang kan dengan lawan jenis waktu curhat-curhatan. Bisa saja yang curhat-curhatan dengan yang sesama jenis juga. Itu yang bahaya juga itu. Nah, itu dia Pak. Dan tidak sedikit kasus-kasus yang seperti kayak gitu kan Pak ya. Betul, betul. Makanya di sini kita belajar perselingkuhan itu ya memang sebelum terjadi perselingkuhan, lebih baik kita selesaikanlah dosa-dosa masa lalu. Kalau enggak akan melahirkan dosa lagi yang sama. Betul, betul, betul. Dan ini yang membuat, karena ini perselingkuhan itu seperti apa ya? Sebenarnya bukan kecelakaan ya, tapi sebenarnya ada bibit-bibit dalam pikiran kita, bibit-bibit yang ditanam oleh iblis dalam pikiran kita. Ingin merusak kehidupan rohani kita, ingin merusak rencana Tuhan dalam hidup kita. Yes, setuju Pak. Jadi kan tadi dibilang kan, keturunan ilahi, perjanjian, teman seperjanjian. Artinya di situ dengan pasangan kita yang memang sudah dipersatukan oleh Tuhan, itu ada satu covenant yang luar biasa perjanjian Tuhan. Kalau kita langgar di situ, wow, berarti kemenangan bagi iblis. Benih yang iblis taruh dalam pikiran kita itu sudah menjadi pohon yang kuat. Dan tidak akan menghasilkan buah yang sama untuk keturunan kita nanti. Betapa mengerikan kalau kejadian seperti itu. Betul, betul, betul. Makanya benih perselingkuhan ini harus betul-betul dibabat habis ini. Jangan sampai kita sudah pelayanan, sudah aktif dalam pelayanan, bahkan sudah berkhotbah, sudah pegang jemaat, selingkuh lagi. Betul, betul. Menghasilkan banyak murid, selingkuh lagi. Bahkan ada hamba Tuhan yang pernah berpikir begini katanya Pak Andi. Kalau saya melakukan sesuatu yang salah, dan itu nggak ketahuan, jangan-jangan boleh sama Tuhan. Wah, gawat banget ya teologinya. Oh. Kalau saya sampai nggak selingkuh nih, dan ternyata Tuhan nggak bongkar nih, nggak ketahuan, berarti boleh dong. Gitu. Wah, itu kan ngeri ya Pak Andi. Maksudnya kita bisa, iya, kita nah itu dia. Makanya tadi sejauh saya bilang ya bahwa perselingkuhan ini kalau dibiarkan dan tidak dibersihkan dengan pertobatan yang benar, jadinya penyesatan. Orang akan Tuhan untuk mendukung. Bahkan ada ya kesaksian lagi gitu, aduh gitu gawat-gawat nih makanya. Disitulah makanya saya pikir dosa ini mengerikan sekali ya, yang namanya perselingkuhan ini ya, karena ya nikmat gitu, buat orang-orang menjalaninya tuh punya kenikmatan dan berapa banyak orang-orang yang betul-betul jatuh ke situ yang betul-betul punya keberanian untuk bertobat, karena bertobat itu perlu keberanian ya Pak ya, berarti harus berani nggak ngekat hubungan yang sudah berjalan kembali pada pasangannya dengan pertobatan yang sungguh, dengan semua harga harus dibayar, bersedia nggak gitu. Ada yang berpikir udahlah terlanjur basah ya sudah mandi sekali kalau kata lagu dangdut ya, udah terlanjur deh, udah deh hancurin sekalian deh pernikahannya dan sama yang baru aja deh gitu ya, dan sebagainya gitu. Dan itu yang mengerikan lah gitu. Tapi saya sadar satu hal ketika tadi Pak Andi sempat mention soal Daud kalau nggak salah ya di awal ya. Di Mazmur 51 itu Mazmur judulnya pengakuan dosa ya Pak Andi. Itu bicara soal Mazmurnya Daud yang menceritakan pertobatan dia ketika dia jatuh dengan Batsheba gitu ya, dengan Batsheba ya. Dan di situ ada hal menarik gitu di ayat yang pertama gitu ya, di awal Mazmur 51 dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Nah, isinya tuh sisanya adalah kisah pertobatannya dia atau Mazmur atau doa pertobatan dia. Tapi yang saya ingin soroti di ayat awal dari Mazmur 51 ini ada 3 nama di situ. Ada Daud, ada Batsheba, dan ada Nabi Nathan. Tiga sosok ini tuh penting banget karena kalau buat saya pribadi gini, Daud itu mewakili kita. Mewakili setiap kita deh ya, orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, itu Daud, orang yang intim dengan Tuhan, itu mewakili kita. Batsheba itu mewakili godaan gitu ya, godaan kita. Nggak akan jadi godaan kalau kita nggak suka gitu ya Pak. Jadi kalau saya nggak suka makan bakmi itu bukan godaan buat saya gitu ya. Kalau saya nggak suka makan babi nggak jadi godaan buat saya. Tapi kalau itu menggoda, berarti kita suka kan. Nah, itu Batsheba adalah segala hal yang menggoda daging kita, nikmat, kita suka banget. Nah, itu ada di sekitar kita. Dan kita punya pilihan untuk jatuh atau tidak. Tetapi
ada nama ketiga yang namanya Nathan, Nabi Nathan. Nathan itu kayak mewakili sosok orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita untuk menegur kita, mengingatkan kita, dan mengarahkan kita kembali pada rencana Tuhan. Nah, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semua, ingat 3 sosok ini. Kita adalah Daud, di dekat kita ada pencobaan yang namanya Batsheba tadi, tapi Tuhan juga kirim orang-orang tertentu, entah siapapun dia, mau itu keluarga, teman, sahabat, hamba Tuhan, yang jadi Nathan gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak suka gitu, Pak. Nggak suka adalah kalau kita suka Batshebanya, tapi kita nggak suka Nathannya, ya kan? Karena Nathan ini keras, menegur kita, kalau mungkin menghardik kita, bahkan kalau memang kita sudah keterlaluan. Tapi yuk kita, kalau kita sudah sempat jatuh dalam dosa perselingkuhan, Tuhan kalau sampai dia kirim orang-orang yang jadi Nathan, yang bicara keras buat kita untuk menegur kita, itu artinya Tuhan sayang dan Tuhan peduli. Dan yang paling menarik adalah di balik doanya Daud gitu ya, di Mazmur 51, dia minta 2 hal sama Tuhan. Dia minta roh yang rela dan dia minta roh yang teguh. Apa sih yang namanya roh yang rela itu? Artinya gini, dia minta supaya kalaupun dia jatuh berkali-kali, dia selalu punya kerelaan untuk bertobat. Karena ada orang Kristennya kalau udah jatuh tuh nggak rela bertobat, nggak mau gitu kan, udah tanggung lah, enak gitu ya. Jadi dia minta yang namanya roh yang rela. Tapi dia minta juga yang kedua adalah roh yang teguh. Yang teguh itu artinya supaya kalau dia balik gitu ya, sebisa mungkin tuh teguh, nggak sampai jatuh-jatuh lagi gitu. Makanya buat kita yang bertobat, ingin bertobat dari dosa perselingkuhan, mintalah roh yang rela dan roh yang teguh sama Tuhan, supaya kita punya kerelaan untuk bangkit, cut hubungan-hubungan itu gitu ya, nggak nyimpen lagi barang selingkuhan kita dan sebagainya, cut semuanya, dan tadi punya roh yang teguh untuk tidak kembali lagi ke situ. Nah, ini cukup menarik yang Bapak angkat ini soal Daud, Pak. Karena kalau kita lihat waktu begitu Daud jatuh dalam dosa perzinahan, dia ingin menutupi dosanya itu. Ya, betul, Pak. Orang lain nggak tahu. Jadi saya belajar dari sini sih gini sih, Pak. Memang waktu kita berzina, waktu kita selingkuh, nggak ada yang tahu. Kita bisa berusaha menyembunyikan. Dan Tuhan nggak langsung tegur. Ya, betul. Nah, itu dia. Tuhan nggak langsung tegur. Ini titik-titik krusialnya, Pak. Jadi orang waktu lagi selingkuh, Tuhan nggak langsung tegur. Karena kenapa? Kenapa Tuhan nggak langsung tegur? Karena dia sudah matikan hati nuraninya. Orang itu sendiri yang selingkuh itu sudah matikan hati nuraninya. Karena dia pikir, ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Itu sebabnya Tuhan biarkan dia ngalami seperti itu. Bukan Tuhan biarkan. Artinya, ya lu mau terserah apa ya terserah lah. Nanti ada waktunya Tuhan tetap amati. Ada waktunya Tuhan bangkitkan Nathan. Yang langsung menegur. Lu jangan macam-macam gitu ya istilahnya. Ini Tuhan sudah bongkar ini rahasia yang disembunyikan selama ini. Lu udah berdosa gitu lah istilahnya kayak gitu lah. Nah itu baru terbongkar sekian lama. Mungkin 9 bulan, mungkin 10 bulan. Kita nggak tahu persis bagaimana ininya. Mungkin 8 bulan, 6 bulan. Tapi yang jelas Tuhan nggak langsung tegur. Ada proses waktunya. Tuhan tegur. Yang kedua, yang saya belajar dari pengalaman Daud ini jatuh dalam dosa perzinahan, Pak. Itu langsung pagar-pagar perlindungan rohani bagi keluarganya hancur, Pak. Anak perempuannya diperkosa sama saudara tirinya. Jadi orang-orang yang jatuh perselingkuhan, jangan pikir hanya dia yang jatuh. Ini anaknya loh, akan ada ancaman bahaya pelecehan seksual. Ini yang dia harus sadari, betapa mengerikan ini. Kalau misalnya dia dapat anak perempuannya hamil sebelum nikah. Anak laki-laki menghamili anak perempuan orang lain. Atau anak laki-laki dilecehkan sama orang lain yang laki-laki sesama gay. Wah itu sangat menyakitkan bagi orang tua. Dan yang terakhir Pak dari Daud ini yang cukup ini yang orang sering lupakan, pikir sudahlah ini kan dosa ini kan tinggal minta ampun pasti Tuhan ampuni. Bukankah Tuhan itu adil dan setia, kalau kita mengaku dosa kita dia pasti ampuni. Tapi ada akibatnya yang 3 nih Pak. Di hari terakhir, di hari tuanya Daud, Pak. Waktu hari tuanya Daud, waktu Daud nggak bisa apa-apa. Maka istri-istrinya tidak ada yang merawat Daud, Pak.
Makanya dicarilah seorang wanita muda yang cantik yang namanya Abishag Ya. untuk merawat. Jadi jangan-jangan orang-orang yang suka selingkuh, ya kalau nggak mau bertobat sungguh-sungguh, bisa jadi tinggal sendirian, Pak. Akhirnya nggak heran-heran kalau ada orang-orang tua, laki-laki tua yang dulunya dia hebat perkasa, tapi dia udah cerai, dia sendirian, dia mengalami kesepian. Nah, iya. Di hari tuanya. Jadi kalau ada yang mengalami seperti ini, lebih bertobat sungguh-sungguh deh. Karena akibatnya nih, akibat selingkuh ini sangat mengerikan. Betul, setuju Pak Andi, setuju banget. Nikmat sih Pak. Iya, Iblis segitu ya Pak. Depannya selalu ya dia promoin yang bagus-bagus kan, begitu kita masuk ke situ gitu ya, ya hancur semuanya. Hancur hidupnya. Jadi, ada yang gratis dari iblis ya. Betul Pak. Ada satu kesaksian Pak, ada seorang dokter bedah. Tangannya itu terampil Pak. Dia bedah apapun, dia bedah, itu pasti tangannya ya istilahnya bertangan darah dingin lah Pak. Pasti berhasil. Tapi di hari tuanya, Tuhan didik dia luar biasa. Itu dia, jadi tangannya tuh kayak Parkinson Pak. Oh. Jadi nggak bisa operasi. Nah baru di situ selama 5 tahun dia ngalami pergumulan seperti itu. Baru di hari terakhirnya dia baru ngaku. Dia sudah punya anak dari wanita lain Pak. Dan setelah diminta ampun, pengakuan dan diminta ampun pada Tuhan, baru nggak lama kemudian ini dokter ini meninggal dunia. Kadang dia pelayanan Pak, pelayanan aktif di satu lembaga, aktif sekali dan sangat dihormati di tempat di mana dia melayani Pak, sangat dihormati. Nah istilahnya begini sih, betapa mengerikan kalau orang jatuh dalam perselingkuhan. Yes. Apalagi dia mencoba menutupi dengan pelayanan. Seolah-olah dia dibutuhkan oleh Tuhan, seolah-olah dia dibutuhkan oleh gereja, seolah-olah dia dibutuhkan oleh lembaga-lembaga pelayanan. Karena dia punya pengaruh, dia punya karunia, dia punya duit. Tapi dosa ya tetap dosa. Betul. Tuhan? Kalau kita sebagai orang yang dipilih Tuhan, kan Tuhan mengendaki kita supaya sebagai orang yang tidak bercacat dan tidak bercela kan Pak? Amin Pak Andi. Di hari penghakimannya akan datang ini. Itu celah loh. Cacat dan celah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan aku mau bereskan ini dulu nih. Dari kehidupan orang ini. Maka Tuhan berperkara luar biasa. Nah saya sih belajar dari pengalaman ini. Wah ini kalau kita ada dari penonton ini yang memang ada dosa selingkuh. Jangan disembunyikan. Karena firman Tuhan katakan orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak beruntung. Akan beruntung, yes. Tidak beruntung. Jadi itu sebabnya dia perlu belajar mengakui dosa, selesaikan supaya dia tidak bercacat dan tidak bercela nanti dalam penghakiman yang akan datang ini. Kalau nggak mau bertobat, ya sudah neraka. Tapi kalau bertobat, ya puji Tuhan. Ada kesempatan dia di hari terakhirnya. Itu sebabnya, mari saudara-saudara yang terikat dengan dosa perselingkuhan ini, ayo jangan pikir itu hanya dosa biasa, itu yang sudah umumnya dialami oleh banyak pasangan. Tidak. Tuhan tidak menghendaki perselingkuhan. Yes. Tuhan menghendaki pernikahan saudara, itu pernikahan yang kudus. Pernikahan semua orang. Pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, disatukan oleh Tuhan, itu pernikahan yang kudus. Dan Tuhan punya rencana yang besar dalam pernikahan ini. Amin. Itu yang merusaknya melalui perselingkuhan. Yes, amin. Jadi kalau ada perselingkuhan, jangan biarkan benih itu merusak hidup kita. Bahayanya luar biasa untuk kita, untuk nanti dalam kekekalan kita, untuk pasangan kita, untuk anak cucu kita juga akan rusak. Karena dosa itu. Ya, itulah kira-kira Pak Ferry. Jadi, walaupun anak Tuhan bisa selingkuh, tapi jangan sampai selingkuh. Karena itu yang dibenci oleh Tuhan. Apalagi terjadi perceraian. Itu Tuhan benci tadi yang di Maliaki 2 ayat 15 itu. Tuhan sangat membenci perceraian.
Ini kesimpulan kita Pak Ferry, kira-kira seperti itu Pak Ferry ya. Amin Pak Andi, Jadi amin. untuk saudara, biar ini saudara bisa belajar dari apa yang menjadi dalam podcast ini, sehingga saudara bisa tahu apa yang harus dibuat. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan Tuhan mau kita dibebaskan, dimerdekakan. Dan biar melalui ini Tuhan menolong saudara masing-masing. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Yesus memberkati. Yesus berkati Pak Ferry. Sama-sama Pak Andi.